Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghibul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu biqadar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahra bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah utai Allah iku ya'lamu danine sapa Allah ngerti ma ing barang-barang tahmilu kang gawa kang ngandung kang gawa ing ma sapa kullu unsa saben-saben makhluk kang wadon ming zakarin saking wong lanang saking lanang wa unsa lan wadon wa wahid wa muta'addad wa wahidin lan siji wa muta'addidin lan kang wilangan wa gharidalikan lan liyane mengkono-mengkono zakar unsa. Allah mengetahui apa-apa yang dikandung oleh seorang perempuan, baik yang dikandung isinya janinnya laki-laki perempuan satu atau lebih, bahkan kadang yang setrin itu melahirkan sampai lebih dari 5. Pernah dengar 10 kadang lebih pernah. Nah, konten terjadi ini ta'abidin. Isma itu memang karena bahkan dan Allah tahu semua itu. Jadi ayat Allah ya'lam itu menjelaskan kepada kita akan pengetahuan Allah yang begitu luas. Allah mengetahui segala hal, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, sengaja diperlihatkan kepada supaya segera dinampakkan atau disembunyikan Allah tahu. Bahkan seandainya ada seorang hamba mengasingkan diri menjauh dari manusia, masuk di pegunungan, setelah ada di gunung masuk di sebuah gua, terus di situ ada batu misal, masuk di dalam batu, Allah tetap ngerti. Allah tetap ya'lamu ma tahmilu unsa. Jadi Allah tahu semua, sekecil apapun Allah tahu. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Perempuan yang mengandung, isi kandungannya itu laki-laki apa perempuan satu atau lebih, terus nanti ketika melahirkan sempurna atau cacat, Allah tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi, yang sembunyi, yang terlewatkan. Wa ma taghibul arham. Terus ketika janin itu ada di dalam kandungan, ana sing usianya umure enak sing sempurna 9 bulan, ada yang kurang. Sampai kadang ada seorang perempuan melahirkan masih usia 2 bulan. Asik tuh lek teng fikih disebutkan asik tuh keguguran itu. Wa matahil arham. Jadi Allah tahu wa malak barang-barang tak gitu kang kurang umure
kang khusus tegese kang suda apa arhamu pira-pira apa arham pira-pira rahim mimudadil hamli saking mongsone nggih saking mongsone hamil kandungan wa matasdad lan pamal barang-barang tasdadu kang luweh apa si al arham ini saking jadi usia janinnya ada di dalam kandungan sempurna atau tidak sempurna Allah tetap ngerti. Wa matahul arham wa kullu syai'in indahu bi miqdar wa kullu syai'in saben-saben suci-wici indahu ana ngersane Allah iki dimengtane kelawan takdir Allah sebenarnya takdir kelawan ketetapan Allah ketentuan Allah segala sesuatu di sisi Allah itu telah ditentukan di dalam Allah mahfuz sudah ditulis semua yang akan terjadi dalam semesta itu semua sudah ditulis mangsinya sudah kering bimikdar kulisan indah bimikdar biqadarin tegese kelawan pesten kelawan ketetapan wahadin dan batasan layata jawazuhu orang lewati apa sek ing mikdar atau had. Jadi segala sesuatu telah ditentukan Allah Ta'ala sudah ditentukan semuanya karena sudah ditentukan maka tidak ada sesuatu pun yang akan bisa melampaui yang sudah ditentukan karena itu seberapa besar seberapa tinggi cita-cita seorang hamba tetap akan tidak mungkin melampaui ketentuan itu bahasa takdir ya takdir dikatakan wakatin la ya tajawaz dibatasi keinginan kita tetap dibatasi karena yang sudah ditentukan la ya tajawaz alimul ghaibi wa syahadah alimul ghaibi kang dan ini perkara gaib Allah tahu yang gaib yang tidak nampak oleh mata kita wa syahadatina syahadah yang nampak yang terlihat oleh mata kita kasat mata kita ma tegesi barang-barang ghaiba kang gaib apa ma wa malan barang-barang syuhida kanten sakseni apa yang tidak nampak yang tidak terlihat dan apa-apa yang nampak Allah ngerti kenapa memang semuanya dibuat semuanya itu ciptaan Allah di segala sesuatu telah direncanakan tidak mungkin Allah akan tidak mengetahui apa yang direncanakan kados kula jenengan urip teng donya manggon teng Indonesia kita ada di daerah Jawa Timur Tulungagung ini semuanya akan sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala alimul ghaibi wa syahada wa dan sudah direncanakan seperti itu yang Allah mahfuzi ngoten maghaba wa al-kabir al-muta'ali al-kabiru kang agung sapa Allah al-azim kang agung sapa Allah al-muta'ali kang luhur sapa Allah ala khalqihi ngungguli ngatasi utawa ing ngatasi makhluk Allah bil qahri kelawan nyerang semua apa yang terjadi dalam semesta itu telah ditetapkan pasti sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dalam lama. Kita semua tinggal menjalani. Gelem ndak gelem yo. Kalau pagi bil qahri biyain kelawan ya batunya lan kelawan. Ya. Jadi ayat Allah ya alama itu menjelaskan kepada kita di mana penjelasan Allah ini harus menjadi konsep menjadi keyakinan kita bahwa Allah memang tahu segala sesuatu sekecil apapun layak fa'alhi tidak ada sesuatu pun sekecil apapun yang terlewatkan tidak ada Allah ya alamat tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arham wa ma tasdar. Alhamdulillah kalau jenengan digolongake makhluk pilihan
makhluk yang terbaik. Dari sekian makhluk Allah Ta'ala yang paling baik, paling sempurna, paling mulia manusia loh. Manusia. Fi ahsani taqwim. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan sebaik ciptaan. Terus kula jenengan oleh Allah Ta'ala ditakdirkan hidup di dunia melalui proses lahirnya seorang ibu ya dalam kondisi sempurna. Ini semua ya takdir Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Kan ya ono di antara saudara-saudara kita yang tidak sempurna. Untuk sangka buah karbone sang ibu enek sing tangane tidak lengkap. Bahkan ada kadang itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Pernah terjadi dan ada kan? Kenapa? Yesus Allah Ta'ala kesan. Allah ya'lamu tahmilu kullu unsa. Jadi itu nikmat Allah Ta'ala yang seharusnya kita syukuri. Harus kita syukuri. Jadi ayat Allah itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Apa Allah Ta'ala itu? Allah itu apa kamu? Sawaun minkum man asal qaula. Ketika kita ngomong baik yang kita omongkan itu baik atau buruk dengan keras maupun secara samar-samar, Allah ya ngerti. Sawaun minkum. Bagi Allah antara nih keras karo lirih itu padha lah apa ngerti. Sawaun niku padha minkum sira kabeh fi ilmi indal ilmi Allah Ta'ala kalimul subhanallah man utai wong asaro kang nyingitake kang nyamarake supeman alqaula ing pengucap waman lan wong jahar kang banterake supeman bi kalan angka bil qaul. Dalam pengetahuan Allah sama saja orang yang berkata-kata secara samar dan orang yang berkata-kata secara keras itu ndak ana bedane, padha-padha ngerti kabeh. Sawakun minggu nek wong jenengan ya beda. Zaman jarobi ketika jenengan misalnya krungu ada teman di balik tembok ngomong-ngomong krisik-krisin sampai kadang ndak krungu. Tapi Allah ngerti. Tidak hanya ucap-ucapan, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita Allah ngerti. Ya alam alimun bidati sudur, alim sangat tahu apa yang ada dalam hati. 24 jam Allah ngerti. Kalau jenengan punya pikiran apa, mau merencanakan apa, ngerti ya kabeh. Makanya yang paling penting niku berusaha supaya selalu sadar bahwa kita itu selalu dalam pengawasan, dalam kontrol. Jenenge niku muraqabah. Muraqabah ini kesadaran bahwa kita selalu dalam kontrol, dalam pengawasan Allah, dalam pantauan. Dari kesadaran seperti ini nanti memunculkan suatu pemahaman bahwa oh iya, aku dipantau Allah, aku dipantau setiap saat. Jadi ketika mau melakukan sesuatu sing kira-kira itu tidak pantas, mikir itu manfaat daripada kita sadar bahwa kita selalu dalam pantauan, dalam pengawasan, dalam kontrol. Ini muraqabah. Saun minkum man asla qala wa man jarabi wa man wa mustaqim. Kalau jenengan ini kan sengaja oleh Allah Ta'ala itu diawasi pada diri setiap keturunan Nabi Adam. Semua manusia itu Allah menciptakan makhluk yang saling berebut untuk menguasai diri kita. Malaikat karo setan. Ada yang mengatakan malaikat karo jin. Pada diri kita semua itu ingin berebut itu. 24 jam berebut, ingin menguasai kita. Ya untungnya Allah Ta'ala itu menciptakan banyak malaikat yang menjaga kita. Ono sing bagian kanan, bagian kiri, bagian
napa niku kedua mata, terus mulut, bahkan kedua bibir, terus anasia, apa jenenge bon-bonan. Hmm? Apa jenenge? Ubun-ubun. Jadi kanan, kiri, terus ubun-ubun, kedua mata, mulut, kali apa nih? Bibir. Dijaga. Bahkan orang sing liwat ini tidak hanya itu, kanan belakang dijaga. Itu salah satu bentuk apa ya, rahmat, sifat kasih sayangnya Allah kepada kita, dijaga. Saon minggu menang sekali terus tengah ayat lahum akibat yang terus ya kalau waca. Waman huwa mustafin bil nahar waman lan wong huwa kang teman iku mustafin nyamarake sepeman mustatirun tegese kang nyimpen sepeman nyingitake kene bilali dalam tubuhni bidulami kelan petengel wasari pun lan wong kang ngaton wong kang wong kang mlaku kelawan ngaton wong kang mlaku utawa wong kang mlaku dina hari ing dalem wektu awan ora zahirun tegese wong kang ngaton mlaku ngaton bidhahabi kelawan budalane man fisarbi ing dalem dalane mah tori iki tegese dalemen dina hari ing dalem wektu raino Allah tahu. Jadi bagi Allah kata-kata yang samar maupun kata-kata yang jelas itu tidak ada bedanya. Artinya Allah tahu semuanya. Bangter lirih Allah mengerti. Di waktu malam di waktu siang apapun yang dilakukan oleh seorang hamba Allah tetap mengerti. Mustafin bilal walaupun sengaja disembunyikan di waktu malam, di kegelapan malam Allah bakal ngerti. Malam itu sing Gusti Allah. Mustafin bilal wasaribun bina. Jadi ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kepada kita agar supaya kita selalu sadar. Seperti itulah pengetahuan Allah Ta'ala terhadap semua makhluknya termasuk gerak-gerik kula jenengan. Amal perbuatan kula jenengan ya ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ada kata menerangkan Allah Ta'ala setelah memutuskan bahwa Allah menciptakan seorang manusia itu nanti ketika manusia itu ada di dalam rahim seorang ibu nanti kan selama 40 hari proses penciptaan manusia itu 40 hari kan masih dalam bentuk sperma kan air terus 40 hari lagi menjadi alaqah jadi sesuatu yang menempel di dinding rahim menempel terus bentuknya kayak darah. Setelah itu berubah lagi menjadi mudghah. Jadi daging. Setelah daging nanti Allah Ta'ala nanti dibuat dikasih tulang dibungkus dengan daging terus dengan berjalannya waktu terus berkembang menjadi manusia yang bentuknya sempurna. Nah, ketika nanti itu ada malaikat. Jadi ketika kula jenengan masih ada di dalam rahim itu Allah Ta'ala wis mencipta malaikat menjaga. Ketika sudah berbentuk menjadi manusia yang sempurna di dalam rahim kan hidup kan. Ketika nanti sudah usia 6 bulan kan mulai dikasih roh. Berarti kan hidup. Setiap makhluk hidup kan pasti ya memerlukan asupan nutrisi mesti wong kan kabeh makhluk kan butuh makan minum kan. Terus makan minumnya ketika kula jenengan dulu itu masih ada dalam rahim dari mana? Ya ndak mangan to, pirang. Iku nek sing nerangno ketika menungso niku ada di dalam rahim, iku mangane iku lewatin niku ya ono kandungan niku. Jadi semua yang dikonsumsi oleh seorang ibu yang dikonsumsi kan mengandung zat-zat ya yang sangat dibutuhkan oleh janin ya dari situ. Mulane terus anak sing daune wong wedok iki dalam kondisi hamil niku ndak M. Dan itu kepanjangannya men ini kepanjangannya menstruasi. Aslinya menstruasi jadi men biar men terus jadi M merah
Ada yang mengatakan kitab-kitab sing kitab-kitab kados apa itu kitab-kitab salaf niku ketika perempuan itu hamil itu enggak haid. Kenapa? Ada yang mengatakan karena ketika hamil janin yang ada di dalam rahimnya itu mengkonsumsi sesuatu dari darah haid itu diserap. Nah, sendiri diserap. Jadi kula jenengan proses penciptaannya seperti itu. Lek niki sampun wujud manusia sempurna di dalam rahim, nanti kan lanang wedoke sing teng Allah. Umurnya nanti ketika keluar dari rahim berapa ya Allah taala. Nah, ketika sudah sempurna malaikat diutus Allah taala agar menuliskan 4 hal. Nulis rezekine, nulis umure, nulis amal perbuatane. Terus nulis asakin am saidun, termasuk wong sing cilaka apa sing bejo, golongane ahlun nar apa ahlul jannah, wis ditulis. Dadi kula jenengan ndak ngerti aku ki kula jenengan iku golongane ahlul jannah apa ndak ngerti apa ya. Kon ndak ngerti terus akhirnya kula jenengan niku isane berusaha supaya sesuai karo takdir. Bab kulun enek katis kulun muyasarun lima khuliqala. Nek ini jatahe kula jenengan niku sesuai karo yang telah ditentukan Allah taala sejak kula ada dalam kandungan, sesuai karo yang dicatat malaikat, yang diperintah Allah taala kok takdir niku ahlul jannah, ahli surga. Muga ya amin. Niku ndelala kersane teng donya niki nanti dipermudah dan semangat melakukan sesuatu yang mengantarkan kula jenengan ke surga. Sehingga ketika kula jenengan niku misale kok tahu ada perintah ayo sholat, ayo poso, ayo lek mampu punya biaya haji, ayo hubungannya karo sak podo, karo wong tua, karo anak, karo bojo, karo tetangga, karo kanca-kanca sing apik. Ayo berbuat yang jujur, jangan korupsi, jangan bohong. Itu kan semua perintah beragama. Nek ini takdire apik, tulisannya ke al-jannah, iki kok yo mau mematuhi itu semua. Jadi anak hadis kulun yang sarun 5 khuliqala. Semua itu oleh Allah Ta'ala itu dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan khuliqalnya. Diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk surga apa untuk neraka? Diciptakan Allah Ta'ala untuk surga yang dalam kesenggalan dipermudah dan dibuat semangat. Tapi ini memang takdir Allah Ta'ala niku seorang hamba niku takdir kaya alunar, ya nanti dipermudah melakukan sesuatu sing dadi sabab biaya yang mengantar dia ke neraka. Diperintah agar supaya mengakui bahwa Islam itu benar, tidak mau. Quran itu wahyu benar-benar minallah, isinya kebenaran, tidak mau. Itu semuanya itu karena memang takdirnya ngoten. Makanya kita terus berupaya, berusaha agar supaya bagaimana sesuai takdir ya. Sesuai takdir. Walaupun sebenarnya seandainya seorang hamba itu takdiri al-jannah walaupun nuwakal ya. Memang tadi bahagia surga Bang. Walaupun sejak lahir bisa mama keluar dari apa itu rahim ibu sebesar sampai balik terus nuwakal terus. Tidak salat, tidak poso, bahkan kesukaannya minum, madon, bahkan pernah membunuh bahkan. Tapi memang takdir surga ya terus kok. Nah, yang untuk menentukan itu nanti pas akhir ketika dicabut nyawanya. Makanya ada kata menerangkan ada seorang hamba itu takdirnya jannah. Ngamal yang dunia waktu entek hanya untuk maksiat. Hanya untuk nentang agama, hanya untuk mendurhakai Allah Ta'ala. Tapi takdirnya api yang dilalah beberapa saat sebelum keluar dari alam dunia itu, ketika mau dicabut yang dilalah husnul khotimah, tobat ngono lho. Lek takdir iki mau alun neraka walaupun sebelumnya suwapi hafal Quran man ya bedino iku 3 khataman umpama ya wis harta benda semuanya untuk berjuang, waktunya seluruhnya hanya untuk agama. Tapi lek takdire iku mau ahlunar, yen delalah tinggal beberapa saat sebelum meninggalkan dunia, sebelum dicabut, yen delalah ya
keluar dari Islam. Sing paling medeni ten iki. Semua ndak tahu, kalau jenengan ndak tahu nanti akan apa yang akan terjadi pada diri kita. Ndak ngerti kabeh kan ya. Ndak ngerti. Mulane terus kalau jenengan terus usaha nyuwun terus agar supaya hidayah yang diberikan kepada kita sebagai orang Islam mengakui bahwa Islam itu benar, mengakui Muhammad utusan Allah, ya, Quran wahyu, ya. Ini semua sebenarnya kan salah satu bentuk usaha kula jenengan agar supaya nanti ketika kula niku dicabut ya, muga-muga sesuai karo keinginan kula jenengan itu. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita menjelang kula jenengan keluar dari dunia. Mulane sampai enten ulama itu jenenge Sufyan Tsauri. Dan kita diterangkan. Jadi Sufyan Tsauri dikenal ulama besar, ahli tasawuf. Pernah suatu ketika itu dari dalam mau melakukan ibadah haji. Jadi dari dalam mulai dari dalam sampai toko Makkah di perjalanan terus nangis. Terus penderek ya khodami sing derek entang kuwi. Ngapunten yen jenengan kok katwingi kok terus nangis niku napa mikir aku anu ya. Aku mikirno aku sok piye. Pas akhirul hayah itu lho, husnul khotimah apa ndak? Kan ndak ro kabeh ya. Ndak ro kabeh. Sebab pernah ada ulama seperti itu. Karena akhir hayatnya bagaimana ini ndak ada jelas. Terus kelanjutan terus berusaha ihdinas siratal mustaqim. Jadi maksud ihdinas siratal ya Allah beri petunjuk kami jalan yang lurus. Mohon diberi petunjuk. Kula kan pun dikasih petunjuk kan. Dadi Islam, yakin ya, mukmin, muslim harus kita pegangi. Kenapa kita terus minta padahal wis diberi petunjuk? Wis minta agar dilanggengkan. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim ya Allah beri kami petunjuk jalan lurus. Alatnya petunjuk yang sudah diberikan ke kita dan hidayah ini yang kita pegangi iki muga-muga terus mudawam sampai kula jenengan dipanggil. Jadi ihdinas siratal ya Allah langgengkan hidayah ini maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi Ibu doa-doa yang kita panjatkan itu tujuannya agar supaya sesuai dengan yang ditakdirkan untuk kita. Sebab enek hadis niku kulun muyasarun lima khuliqalah. Kulun muyasarun lima khuliqalah. Lahum akibatun min bani yatim khalfi. Lahum akibat. Lahu iku tata kedue al insan lil insani tegese kedhe manungsa akibatun utahe pira-pira malaikat kang gilir gumanti. Sengaja Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang menjaga kula jenengan bergantian. Jadi ada malaikat yang ditugas Allah agar supaya menjaga kita di waktu siang, ada yang ditugas waktu malam, sip-sipan. Jadi ada malaikat waktu siang, nanti jadi tugasnya subuh sampai asar. Nah nanti gantian, ketika asar malaikat bagian malam datang. Itu terus itu. Selama kula jenengan menjalani hidup. Jadi kula jenengan itu terus dijaga dan dipantau oleh malaikat yang ditugas oleh Ta'ala. Lahum akibat. Nah, malaikat yang ditugas untuk menjaga kita itu ada di kanan, yang bagian menulis amal perbuatan baik, ada bagian kiri menulis amal perbuatan buruk. Itu ada. Nah, itu terus itu. Nah, untuk amal perbuatan baik nanti oleh malaikat bagian kanan dicatat langsung digandakan menjadi 10 minim. Nanti bahkan bisa lebih. Karena niatnya, karena waktunya, kata wong sedekah itu kan nilainya nanti kan tergantung kondisi orang yang sedekah, terus kondisi orang yang disedekahi, waktu sedekah ya nilainya beda. Itu nanti yang mencatat malaikat bagian kanan. Nah bagian kiri, jadi ngamal apik langsung dicatat. Langsung digandakan 10 ngono. Memang itu aturan. Minim lah ya. Manja bil hasanati falahu asyu amsalihha. Jadi barang siapa yang nanti datang di akhir dengan membahas satu kebaikan, falahu asyu amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari amal perbuatan itu.
Minim iku saking apa yang Gusti Allah. Tapi lek waman bisa itu fal yujza illa mislaha. Siapa pun ngamal keburuk maka dicatat 1. Siji. Bahkan kadang ketika ada niatan mau melakukan kejahatan kok diurungno iki bisa jadi dicatat ngamal api. Iki termasuk kelebihan kemurahan Allah Taala. Nah, malaikat yang ditulis Allah Taala untuk menjaga kita, mengawasi kita bagian kiri, ketika kula jenengan melakukan hal buruk, melakukan maksiat dosa. Iki ndak langsung dicatat sebelum tanya kepada bagian malaikat kanan. Ngapunten malaikat kanan niki sing kang iki kok rada nakal niki ngenten iki nek bareng ngaji metu ada perempuan kok cowanti dilihat. Terus pun malaikat anu penjaga anu malaikat kanan niki pripun iki? Kula catet aja. Sampai ping 3. Pripun tapi niki Allah bikin malah sik tok aja. Sampai 3 kali. Pripun iki? Aja. Sik ditunggu, sik mesakne aja. Sik mbok menawa engko gelem istighfar, engko gelem tobat. Iki ya apian Allah Taala. Dadi malaikat kan ditugas Allah Taala. Sik aja kesusu kok tulis lek ngamane lek. Sik ditunggu mbok menawa gelem tobat istighfar. Sampai ada hadis menerangkan ngamal buruk itu tidak buru-buru dicatat sebelum nanti istighfar sampai 6 jam. Enak hadis itu. Walaupun hadisnya ya masih ganti di istilah ulama. Itu artinya Allah Taala saking sayangi karo makhluke, apiane karo malaikat ketika mau melakukan keburukan itu, ndak langsung dicatat. Tapi ngamal apik langsung dicatat, langsung digandakan. Belum lagi kalau nanti bangsa sedekah ya. Sampai anak ayat kan, masalul ladzina yunfiquna anfusabilillah kama sakabatin ambatat sab'asana bila fi kulli simbulatin atau habba. Wallahu yudhimma yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kama habba. Perumpamannya kan seperti habba 1 biji. Ambatat sama-sama 1 biji berkembang menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai isinya 100. Artinya 1 biji berkembang menjadi 700. Bisa jadi, bahkan selebih. Bisa lebih. Itu saking api Allah Ta'ala. Dari ketika seorang hamba melakukan kebaikan langsung dicatat. Api Allah Ta'ala. Lahum akibatun. Jadi kalau jenengan sebagai manusia ciptaan Allah Ta'ala itu ada yang jaga. Lahum akibat. Dan yang jaga itu bergantian sip-sipan. Jadi ada malaikat ditugas waktu siang, ada malaikat ditugas waktu malam. Ketemu nih antara malaikat siang malaikat malam, ketemune itu mungkin waktu subuh karo waktu saat. Jadi sing bagian subuh saat durunge meninggalkan tempat kan gantian. Nanti nunggu sing bagian siang terus sampai engko sore. Siang sampai sore ndak langsung meninggalkan saat durunge engko sing bagian malam teko. Nah, ketika waktu sore yang meninggalkan hamba yang dijaga tadi lapor dari Allah Ta'ala. Kan ngelapor amal korban selama beberapa jam sebelum dia meninggalkan si hamba itu. Terus ditakoni, kaifa taratun ibadi piye? Awakmu kok tinggal iki terus bisa nek sing jaga sampun Gusti ya ngapur. Terus piye jawabane malaikat. Lah ya kok tinggal piye? Kaifa taratun ibadi. Terus jawabe malaikat sing matur nglapori amal perbuatane. Gusti, wau kula dugi niku piyambake salat. Kula tinggal nggih salat pas asar. Mulane untung ya wong sing duweni komitmen melakukan perintah Allah Ta'ala kados salat, upamane salatnya berjamaah. Karena malaikat dilapurne niku. Ketika Allah mendengar jawaban dari malaikat yang melaporkan waktu sore niku senenge Gusti Allah. Langsung diumumkan. Bangga Allah. Lahum akibatun min bani ati wa min khalfi. Terus apa iku ada hadis Nabi apa iku Nabi iku lek engko wektu ada hadis Nabi lek waktu apa iku Senin ngono ya. Waktu Senin atau Kamis terus nindakne salat apa iku puasa Senin Kamis itu tujuane ketika nanti amal perlu dilaporkan dalam kondisi puasa. Dalam kondisi puasa. Kan dilaporkan. Nah, pas malaikat sing bagian siang mau naik melaporkan lagi pas sholat jamaah kan dilaporne. Mangke kan saat dulu. Lah pas pagi kan ya sholat subuh. Nah dilaporne. Gusti, pas kula dugi niku sholat. Sore asar, mau nggih pas sholat. Allah subhanahu.
Lahum akibatu min baini atin khalfi. Lahum akibat malaikatun tegese malaikat takibu kang gilir gumanti sapa malaikat ing insan min baini ati sange arah ngarepe insan kudami tegese arah ngarepe insan. Wa min khalfi arah saking arah mburi insan waroi tegese arah mburi insan. Jadi manusia itu oleh Allah itu diberi seorang penjaga malaikat yang tugasnya bergantian antara malaikat yang bertugas berjaga-jaga menjaga manusia di waktu siang dan yang berjaga-jaga menjaga manusia di waktu malam. Aku mimpenyatin kolfi. Jadi anak kanan, tangan, depan, belakang, dan terus kedua mata, mulut, bibir. Jadi mulut kulon jenengan itu memang sengaja ada yang jaga. Mulanya kulon jenengan ketika niku ada di tempat yang sangat gelap tidur. Kulon jenengan kalau kita perhatikan tuh, kiwa tengah kulon jenengan banyak semut ya. Tapi ketika kulon jenengan turu, semut itu upama buku kan akeh ya. Kan mesti apa sini kok lagi kecut cuman jadi parani to. Tapi ndelalah kulon jenengan ndak dirubung semut. Kan ya coro-coro utawa kan akeh ya. Kenapa? Dijaga. Itu saking sayangnya Allah Ta'ala kalau kulon jenengan. Jadi ada malaikat yang menjaga manusia kulon jenengan sehingga al-hawam gegremetan ini ndak gelem. Dijaga ndak wani. Seandainya ndak jaga iso kok coro-coro moro. Semut, tikus. Ngeten. Tikus mulanya terus aran saking Nabi karena kita hidup di alam di dunia ini ya di sekitar kita banyak makhluk-makhluk yang sangat luar biasa banyaknya, tidak semuanya kan apa itu kan bersahabat dengan kita kan. Mulanya terus kita itu dikasih aran ayun tuh. Termasuk dungane a'udzu bi kalimatin tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan Allah. Keburukan, kejahatan, perbuatan jahat yang diciptakan Allah. A'udzu bi kalimatin tammati min syarri ma khalaq. Utawa donga bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un wala fisam. Itu doa untuk melindungi diri. Karena jangan-jangan malaikat itu ketika kula niku nakal kan niku waleh lan Joko. Wah, nakal iki amen ngrasani ae umpama lho. Wis tak ngalih. Lah iso juga malah apa iku hewan-hewan iku iso kok enggak ada yang jaga. Kalau akibatun malahnya aran sing Nabi agar supaya kula jenengan niku terhindar ya dari perbuatan jahat hewan-hewan yang ada di sekitar kula jenengan niku terus perlu minta perlindungan. A'udzu bi kalimatin min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un wala fis sama was lahum akibat min bainatin khalfi yahfadzuna min amrillah yahfadzu kang jaga sapa akibat ing insan min amrillah saking perkara Allah min amrillah saking perintah Allah atau perintah Allah. Mereka menjaga manusia dari ai bi amri tegese kelan perintah Allah Taala. Nganil jin saking jin wa ghairihim lan yani di apa itu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu apa itu sifat rahman dari Allah Taala, sayangnya cintanya Allah Taala datang kula jenengan, itu Allah sengaja menciptakan